والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة عليهم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والصالحين ثم إلى حضرة زميل الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وخصوصا لأهل بيت خديجة وغيرهم بأهل بيته أجمعين ثم إلى أرواح جميع أصحاب رسول الله منهم الأنصار ثم المهاجرين وجميع التابعين وتابع التابعين ثم إلى أرواح الأربعة المجتهدين إمام حنفي وإمام مالكي وإمام شافعي وإمام حنبلي ومقالدهم في الدين ثم إلى روح إمامنا Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari summa ila hadrati sultanil auliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa khususan Syekh Seman Al-Madani wa ila ruhi Sayyid Alwi Al-Maliki Al-Hasani wa Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari wa Syekh sekumpul Muhammad Zaini Ghani summa ila ruhi Sayyidina Al-Muhajir ilallahi Ahmad ibn Isa summa ila ruhi Sayyidina Al-Faqihil Muqaddam Muhammad ibn Ali Ba'alawi summa ila ruhil Habib Ali ibn Muhammad ibn Al-Husain Al-Hafsi wa sayyidina ini jam-jam wa syukur wa ghairihim wa walidina wa walidaihim wa amwatina wa amwatihim wa zamil muslimina ajmain sayyullahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. ويا أيها الراجون صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أيها المستقيمون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يحفظ صلاته يقظة ويسلم ويبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رب صل اللهم صل على سيدنا أشرف والأنبياء أشرف يا رب صل على محمد يا صل عليه وسلم ربي صل على محمد أكرم عنك إذا الرحام يا ربي صل على محمد
صداق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي صل على محمد أهل الغرام انتقام وأصداق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي صل على محمد أفضل من تبات حقاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي صل على محمد من بالصخاء والوفاة خلاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي صل على محمد واجمعنا شمل ذات قرار يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعود يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي صل على محمد وتؤمن خير كله يا ربي صل على ربي صل عليه وسلم ربي صل على محمد وآل النبي تعلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي صل على محمد وآل الحبيب يعشق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي صل على محمد وكن بأمر النبي توثق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا خير مولود بمكة قد أتى يا خير مولود بمكة قد أتى
Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa zamil anbiya wal mursalin wa khususan Nabiullah Khaidir alaihi salam wa sultanil auliya was solihin ajmain syairulahumul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka bi anna lakal hamdu la ilaha illa antas samad allazi lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna, ya Allah, sesungguhnya kami natawassalu, bertawassul bihaqi sayyidina Muhammad, dengan hak sayyiduna Muhammad, wa bihaqqi ismi Muhammad, dan dengan hak Muhammad, ya Allah. Faghfir lana faghfir li walidaina, ampuni kami, ampuni dua ibu bapak kami, warhamhuma kama rabbayana shighara. Fawasi' lana bidarina wa dari karami li walidaina. Semoga Engkau luaskan bagi kami, bagi kedua ibu bapak kami. Engkau luaskan tempat tinggal kami. Engkau luas pulakan ya Allah tempat tinggal mereka, kedua orang tua kami. Min ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham li ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah, kasih sayangi umat sayyidina Muhammad. Ighfir ya Allah li ummati sayyidina Muhammad. Ampuni dosa-dosa semua kaum muslimin daripada umat Nabi Muhammad. Allahumma astur li ummati sayyidina Muhammad.
Allahumma zbur li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih li ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah, lindungilah umat Sayyidina Muhammad, kasih sayangi mereka, ampuni kesalahan mereka. Ya Allah, perbaguslah keadaan mereka. Allahumma asbir li ummati Sayyidina Muhammad, berikan kepada mereka kesabaran ya Allah, bihaqi Sayyidina Muhammad, dengan hak Sayyidina Muhammad. Ya basital ladzi yabsutu rizqa liman yasha'u bighairi hisab. Wahai Tuhan yang meluaskan rezeki kepada orang-orang yang dikehendakinya tanpa perhitungan. Ubsut liman hadir, ya Allah rizqahum. Ubsut ya Allah liman sumya bihajihi du'a, ya Allah rizqahum. Luaskan rezeki bagi yang hadir, luaskan rezeki bagi yang mendengar semua doa-doa kami ini ya Allah. Rizqan kasiron wa wasi'an min kulli jihatin min jami gaibika bighairi minnati makhlukatin bimahdi fadlika wa karamika ya rabbal alamin. Datangkan kepada mereka ya Allah rezeki yang berlimpah dari berbagai penjuru, dari kepada syahadah dan yang kegaiban ya Allah, dari segala karunia-karuniamu ya rabbal alamin. Ya Rabbana fa innana wa bainana hubban kabiran ya Allah, ausil lana li ruhi Sayyidina Muhammad. Sesungguhnya kami cinta kepada Nabi Muhammad ya Allah, hubungkan selalu ruh kami dengan ruh Sayyidina Muhammad. Wa fi hayatina, dalam hidup kami, wa ba'da mamati ya rabbal alamin. Fataqabbal lana ya Allah, ya Allah ya arhamar rahimin. Adrik wajhan li nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiran wa ghaiban ya Allah, lilubbi sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad. Ya Allah, tampakkan selalu wajah Nabi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hidup dan kehidupan kami, dalam kehadiran yang kami dapat saksikan, dalam kegaiban, di dalam kegaiban kami. Fataqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al lana li ahlina wa dzurriyyatina wa azwajatina wal muslimin min ibadillahi sholihin. Ya Allah, jadikan kami, anak-anak kami, keturunan kami, zuriat-zuriat kami ya Allah, istri-istri kami dan kaum muslimin min ibadillahi sholihin, menjadi hamba-hambamu yang soleh ya Allah. Wabtah lana walahum hukman wa ilman wa rusdan wa fahman wa zain lana walahum khuluqal hasani wa nawir qulubana walahum imanan wa islaman wa birrul walidain wa salim lana wa salim lahum salaman kamilan fid dunya wal akhirah. Fataqabbalana innaka antal wahhab. Ya Rabbana nas'aluka min khairin ma salaka minhu Sayyiduna Muhammad wa na'udzubika min syarrin ma stazaka minhu Sayyiduna Muhammad. Ya Allah, kami mohon kebaikan, apa saja kebaikan yang pernah diminta Nabi ya Allah. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari segala kejahatan, apa saja kejahatan yang Nabi berlindung kepadamu ya Rabbana. Antal musta'an wa alaikal balak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Jailani wa Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari wa ghairihim minal ulama'il amilin. Syekhul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maliki yaumiddin. Ya Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil adidil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faina insyaallah asuli kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani. Faina insyaallah hari ini kita akan membacakan kitab Syekh Abdul Qadir Jailani yang berjudul Fathur Rabbani. Fathur Rabbani artinya pembuka ketuhanan. Bagaimana orang menjalani hidup untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada derajat yang tertinggi dia menjadi aulia Allah Subhanahu wa taala. Wa nafa'na bihi wa ulumihi fid darain. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Jailani kita mendapatkan lampu yang terang benderang, bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia, bahkan manfaat bagi ibu bapak kita yang saat ini baik mereka masih hidup maupun yang sedang di dalam kubur mereka. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, amin ya rabbal alamin. Faqalal mu'allif rahimahullah, berkata Syekh Abdul Qadir Jailani minggu kemarin, perkataan beliau minggu kemarin ditutup dengan 3 hal: tawakal, tafwid, dan taslim. Tawakal, tafwid, dan taslim. Tawakal sudah berwakil diri kepada Allah dalam urusan. Tafwid minggu kemarin berserah semua urusan, bukan hanya satu urusan. Kemudian taslim, secara total menyerahkan diri kepada Allah sebagai Tuhan Rabbul Alamin. Sebagaimana perkataan Nabiullah Ibrahim, inni aslamtu bi Rabbil Alamin. Sesungguhnya aku berislam, berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Subhanallah. Minggu ini. Kemudian minggu kemarin juga kita disuruh membuktikan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam sikap kita. Sehingga bila sudah terrekam dalam perilaku kita, kejiwaan kita, maka itu lebih dari sekedar ucapan di akhir hayat kita kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa? Karena sudah menyatu dengan ruh kita, menyatu dengan pribadi kita, dan kehidupan kita tidak lain bermakna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah orang yang taslim, berserah secara total kepada Allah dengan makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pencarian ini saudara sekalian sudah lama dilakukan oleh para ulama. Nanti saya kisahkan dalam, mudah-mudahan sempat minggu kemarin tidak sempat terbaca kitab Kasful Lil Hujiri ya, Kasful Mahjub beliau. Beliau mengakui tentang adanya bagaimana posisi nanti makrifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita teruskan. Faqala al-mu'allif rahimahullah, berkata Syekh Abdul Qadir Jailani, wa ija amilta hadhil a'mal ma tuqbalu minka illa bil ikhlas lil haqqi aja wajalla. Tidak ada satupun perbuatan yang bisa diakui oleh Allah kecuali perbuatan itu harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam fikih, seperti misalnya kita mengerjakan sholat, makanya dalam fikih ada istilah sah. Menurut fikih sah itu artinya kalau ibarat kita mau naik pesawat, dilihatlah syarat-syarat naik pesawat. Ini fikih dulu lah fikih. Sudah anunya berputar enggak? Apanya nih? Baling-balingnya, rodanya lah berputar atau tidak, dicek. Baling-balingnya berputar. Apalagi sopirnya ada enggak? Ada. Ya kan? Terus apalagi mungkin yang dicek landingnya kemana, di mana posisi naiknya, atau kalau kendaraan yang lebih mudah bannya kempes kan ada. Kalau nya kempes gimana? Bocor, harus ditambal dulu. Sudah sempurna, sudah bisa jalan enggak kira-kira kendaraan ini? Bisa jalan. Itu fikih namanya. Maka disebut dengan sah. Maka istilahnya adalah sah menurut fikih.
atau istilah perkataan ulama fasoha indana, ini sah menurut pendapat kami, kata para ulama biasa, seperti dalam mazhab Imam Syafi'i. Sudah berangkat, tetapi ternyata berangkat kendaraan ini bisa jalan. Kemana? Menuju ke Kandangan bisa, ke Martapura bisa, mana lagi? Ke Barabai bisa, ke Tanjung bisa kendaraan ini. Tapi persoalannya kita berjalan menuju sana diakui oleh Allah atau tidak? Diakui oleh Allah atau tidak? Nah, sayang sekali kan kalau kita berangkat sampai ke Kandangan tidak diakui orang, kita pernah ke Kandangan, apa jadinya? Kesal enggak, Bib? Kesal, rugi. Lalu supaya diakui caranya harus dengan ikhlas. Ikhlas itu terbagi lagi 3 macam keadaan ikhlas. Kita nanti sampai ke sana ya. Wala yuqbalu qaulah bila amalin. Karena itu tidak bisa perkataanmu seperti ucapan la ilaha illallah pun atau Muhammadur Rasulullah akan diakui oleh Allah. Diakui. Kalau ada sekolah tuh terakreditasi diakui jerah, apalagi terakreditasi bagus lagi lah. Diakui. Tidak bisa diakui Allah ucapanmu, zikirmu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Oh, zikir 1000 kali, sholatnya 1000 rakaat. Tapi tidak diakui, apa gunanya? Berdakwah keliling dunia, semua negara didakwahi, sampai negara semut didakwahi juga. Istilahnya toh, tidak ada tempat yang tidak didakwahi, tapi tidak ikhlas. Kepentingannya misalnya tidak ikhlas tuh mencari ketenaran saja, mencari kepuasan hati saja, maka sia-sia, tidak diakui oleh Allah. Tidak ada catatannya di langit. Kalaupun ada juga coret-coret merah oleh malaikat karena tidak ikhlas. Dalam kitab Bidayatul Hidayah, Imam Al-Ghazali mengisahkan langit itu ada 7. Sebenarnya ada 7 tingkatan bisa dikategorikan orang ikhlas. Bu, ngeri lagi tuh Bidayatul Hidayah tuh. Setiap malaikat mengawasi, ujubkah, tidakkah, riyakah, tidakkah amal ini. Subhanallah, ada mengandung kesirikan atau tidak amalnya. Subhanallah, ngeri. Tapi ini yang ringkas saja kita ambil. Maka perkataanmu tentang la ilaha illallah juga tidak akan diakui kalau tidak ikhlas. Hati-hati kamu, kata saya. Wala amila bila ikhlas, tidak ada amal itu hakikatnya, kecuali hanya satu saja persoalannya, ikhlas atau tidak. Dari kecil kita sholat sampai akhir hayat, ternyata 1 kali saja kita dianggap Tuhan ikhlas, Masya Allah, kayak Pak. Nah, ini ngeri kan, makanya di akhirat nanti kalau Anda membaca dalam kitab Mukadimah kitab Kifayatul Ahyar, kita pikir itu mu'alif pengarang mengisahkan tentang seorang ulama, bahkan ini seorang ulama bukan orang biasa lah, ulama. Amalnya tidak diakui, protes ulama ini. Dalam hadis disebutkan tentang demikian, mu'alif pengarang mengisahkan tentang seorang ulama. Padahal aku sudah berdakwah, sudah melakukan ini, ternyata tidak diakui dia. Bahkan dia disuruh Tuhan dicampakkan ke dalam api neraka. Nauzubillah min dzalik, Masya Allah. Apalagi kita nang lain, ulama lain, awam nih, nah orang biasa nih. Makanya kata saya, cara selamat amal itu jangan berada di awam, naik ke makom khawas. Nah, itu metodenya. Metode saya Abdul Qadir Jailani begitu, supaya amal orang diterima, disuruh sini naik ke makom awam. Supaya jangan banjir kena, naik ke atas loteng. Naik ke atas loteng, tahu apa ya? Loteng tahu ya, lebih lah. Tingkat 2. Ke tingkat 2 ya lah, tingkat 2 kawas. Supaya jangan kena banjir. Kenapa? Karena banjir itu udah bisa diapa-apain lagi sudah. Yalah, ditutup di sini, dibukakan sungai, tetap aja yang namanya airnya banyak. Kayak di Jakarta kan? Dibuka salurannya macam-macam sudah, tetap aja banjir. Kenapa? Air lebih tinggi dari daratan. Di Banjarmasin, Bang, mudah-mudahan tidak lah. Tidak. Nah, ini mengingatkan, naik ke atas loteng, kata anak, naik ke atas apa tadi? Naik, nggak bisa lagi air naik ke atas. Nah, ini metode saya. Nah, karena itu saya mengajarkan. Nah, kemarin ikhlas itu
Ikhlas itu 3 kelompok. Satu, ikhlas yang di dalam istilah fikih kita diajarkan lillahi ta'ala, mengerjakan amal karena Allah. Tapi itu menurut orang awam. Orang khawas, nah ini bedanya orang awam dan orang khawas beramal itu dia memiliki kesadaran semua ketika dia mengucap lillahi ta'ala, misalnya salat Allahu Akbar, sholli fardar, zuhri arba'a rakatin mustaqbil kiblati, adaan lillahi ta'ala itu berkesadaran saat mengucap itu, berkesadaran itu mengerti semua yang dikerjakan ini semata-mata anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu kawas tuh asik lah. Jadi akhirnya timbul apa? Kita tidak pernah lagi mengakui, yalah adalah pengakuan kita merasa hebat, tidak ada lagi. Itulah yang disebut dengan amal ikhlas. Subhanallah. Ya Habiblah, waalaikumsalam. Nah Habib, alhamdulillah, Habib Faisal, Alif Faisal, Habib perindu Allah dan Rasulnya. Nah, mudahan selalu dirindukan Allah dan Rasulnya. Amin. Bib, pada Allah, doakan Bib lah, pada Allah, kasih, pada Allah, ya, ragap, pada Allah, alhamdulillah, ya, pada Allah, pada Allah, rasul kasih, Habib Muhammad, alhamdulillah, pada Allah, rasul kasih, hijrah, wah, pada Allah, pada Allah. Nah, ini Habib Juan nih. Enggak, ya Allah, murid pian. Nah, Habib Abdurrahman, alhamdulillah. Habib Abdullah, adakah Habib Abdullah? Belum. Nah, orang yang ikhlas, tetapi orang yang ikhlas itu sudah ada itu makam kawas sudah ikhlas, ulun terusakan dulu biblah. Nggih, kena ulun anakan. Ini kena kenal jakla nih bagian Habib ini kena kenal jakla. Kami ini pipe paksa mencengangi bagian pian aja lagi. Cinta dan kasih sayang kami kepada Rasulullah mencengangi pian aja lagi kami nih. Berduit kereta ada juga ya lah. Jangan nang mencengangi ini pipe orang-orang sugih nak ketahuan benar toh. Cuma kami ini di hati benar ya lagi kelak. Nah, iyalah. Nah, duplikat aja lah. Nah, duplikat Rasulullah ya Habib. Nah, itu alhamdulillah. Nah, pian ilmunya mencengangi kami aja pipe nah, cengangi kami ini supaya dapat berkah dari Allah. Kita teruskan. Ulun betawasul pakai kacamata pipena. Enggak ada kacamata nih kira kawa membaca ya lah. Nah, jadi hidup itu bertawasul. Ilmu pun juga dengan tawasul, semua hal dengan tawasul. Bahkan bertakwa pun harus dengan tawasul. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Yalah. Wabtagul wasilah, carilah wasilah. Nah, tawasul tuh. Nah, sekarang tahu. Wa aswa al-faqra. Sekarang buktikan engkau sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sekarang buktikan engkau sudah ikhlas kepada Allah. Engkau ikhlas itu beragama Allah, engkau mengakui Allah sebagai Tuhanmu. Kalau apakah kamu bisa sekarang ini memberi kepada orang-orang fakir sedikit kelebihanmu? Guru Jerpaloy, ulun nih guru itu masuk fakir juga di kampung. Jadi ini kayak pakisahnya guru. Nah, Jerpaloy mendangarakan juga lah. Bisyai'in min amwalikum la taruddu sa'ilan wa antum takdiruna an ta'tahuhu sa'ian qalilan kana au kasiran. Berikan saja sedikit atau banyak, qalilan au kasiran, sedikit atau banyak, apa yang bisa kamu mampu untuk memberikannya. Ingat kata Syekh, la taruddu sa'ilan, bagaimana caranya sikap kamu kalau ada orang meminta-minta atau orang kekurangan, jangan engkau tolak. Sedangkan kamu saat itu memang ada kemampuan untuk memberi. Nah, kayak betul. Sama-sama fakir, belelekan benar lagi. Beli lihatan benar lagi ya kelak. Tapi paling kada berkata yang baik. Jangan dihina kawan fakir, inya fakir. Wah, orang miskin ini dasar. Oh, diri sendiri miskin juga kalinya. Nah, itu kesalahan pulang. Makanya kalau di dalam Al-Quran itu ada kalimat begini.
Ada kalimat qaulun ma'rufun khairun min sadaqatin yatba'uha aja. Perkataan yang baik itu, ma'ruf itu, yang dikenal perkataan baik, lebih bagus daripada sedekah yang menyakitkan hati orang lain. Nah, bahkan dari sedekah tapi menyakitkan orang lain. Bagaimana sedekah menyakitkan orang lain? Ini nak bari kan bantas lah. Wah, bantas lah jar. Ayo, kasar banang lah. Atau kayak apa yuk? Kayak apa bib memberi orang tapi mencih orang kayak apa guru? Anu biasanya kayak apa di masyarakat tuh kayak apa memberi orang tapi dengan kata-kata menghinai orang. Adalah kata-katanya kayak apa tuh? Nah, bagusnya Jabib, terimalah seadanya lah. Ulun bisa seperti ini, alhamdulillah. Diam aja, misal ini yang paling gemas di masyarakat kita lah, hal yang kecil. Kan ada ogah biasanya di muka-muka anak tuh ada kalau ogah. Ogah tahu ya ogah lah. Lain palu, lain tuh ogah. Yang di mana-mana tuh nah. Di apa? Di jalan. Nggak usah dimarahi mereka, nggak usah. Kalau memang tidak bisa memberi, nggak ada uang aja, diam aja. Nggih, gitu aja. Jangan sudah memberi tidak, atau misalnya memberi juga, bantas nih nyotol aja. Bantas. Dasar pengangguran nih. Nah, pargum aja. Pargum itu apa aja? Persatuan Guring Melandau. Itu kan kasar tuh. Jangan. Sian orang. Nah, ini ini alak nih, hati nih. Kalau kamu sudah terbiasa itu berarti hati kamu itu rusak. Jadi saya itu melihat perilaku orang tuh langsung yang dilihat beliau adalah hati. Makanya kita ini dalam Islam kenapa pakai kopiah? Kenapa pakai sorban? Ini lambang hati. Jadi kita tidak bicara sunnah atau tidak sunnah dulu. Soal hadisnya mana tidak ada dalilnya tidak. Nih, lambang hati. Bila pian pakai kopiah tuh nah kopiah apa aja? Warna apakah kopiah? Itu sudah lambang hati. Nah, kalau nang bajuntai ini sedikit berarti kehendaknya aja sampai tejuntai, memancar cahayanya kemana-mana. Maksudnya kayak itu aja. Jadi bersorban itu bagus aja pakai. Karena itu sudah lambang hati. Orang yang sudah menggunakan hati nuraninya, subhanallah. Siapa orang menggunakan hati nurani? Tidak mau menghina orang, senyum. Orang-orang seperti inilah yang oleh Syekh dikenal sebagai orang-orang yang sudah mulai mengenal Tuhannya, ma'rifatullah. Kenapa itu terjadinya? Ma'rifatullahnya belum masuk lagi sini. Ma'rifatullah yang pertama kita ketahui, pada saat engkau sudah bisa memberi takdiruna, pada saat engkau sudah bisa memberi, berarti engkau mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu ma'rifatullahnya. Ini dialog langsung dengan Allah. Kita teruskan dulu ya. Wa pikul haqqa aja wajalla fi hubbihil atta. Supaya kamu dapat berselaras dengan kehendak Allah, maka jadilah engkau orang yang menyukai melakukan pemberian. Kayak apa nih? Jadi biarpun kita fakir, kita nih fakir, pas ada kelebihan sedikit. Misal kalau di kampung kita mungkin masyarakat kita ada kelebihan Rp1.000 atau Rp2.000. Jangan dihina lah, Rp2.000 ini dibuang misalnya ke jendela, seorang miskin, sombong lagi. Simpan uang Rp2.000 itu atau yang simpan. Nanti kalau melihat orang yang memang perlu diberi, menurut pian perlu diberi, ini jadi masalah siapakah? Anak-anak kah? Orang tua kah? Jangan maitihi kalau janda aja hanya diberi misalnya, jangan. Ya lah, jadi kasih. Nanti kasih. Atau kumpulkan berapa secukupnya, kasih. Tukang parkiran sering kan di mana? Kita kan nih hati sering bila ada tukang parkir tuh, udah bisa nginep sepeda motor setengah menit ngajar parkiran, ya lah. Nggak usah marah. Coba aja kalau tidak percaya. Kalau memang tidak ada duit, coba katakan aku maaf lah, nggak ada uang. Jar tukang parkir lah. Adalah parkir. Bangsetnya nih diri. Adalah begitu tukang parkir. Adalah. Nggak ada kan. Jadi kita ini sebenarnya sangka-sangka buruk aja dengan orang hidup kita ini. Sangka buruk aja. Tukang parkir ini, tukang pembajak ini nih. Masya Allah. Kenapa jadi tukang parkirnya aja tidak ada mengaku tukang bajak?
Parkirnya coba, cut, ya sudah, diam itu kan parkir. Ya Pak, serah aja mau memberi kah, mau tidak kah? Coba, tidak memberi. Enggak apa-apa, dia tidak marah. Nah, ada Pak Loy. Nah, siapa nih? Habib, sini, duduk di atas sana. Tafadhol. Di majelis, tafadhol. Di majelis, tafadhol. Jelis. Oh, tafadhol. Apa nih, Ahwan Habib Kadir kah? Nah, silahkan tafadhol. Luntursakanlah. Alhamdulillah. Tuh Habib Kadir lah. Sama-sama Habib Kadir. Siapa nama pian siapa? Pan? Pian guru Ustadz Ilham. Alhamdulillah. Ustadz Ilham. Alhamdulillah. Luntursakanlah. Nah, ini tukang kisah, tukang parkir tadi. Lah, buruknya ma'rifah kita, kenal kita dengan Allah apa? Bersangka buruk terhadap orang lain. Coba aja kita baik dengan mereka, pasti mereka baik. Coba lihat, makanya ke waktu banjir kemarin, coba lihat, terbukti kan? Ya enggak? Yang sering turun pergi keluar masjid belum tentu menolongi orang, enggak? Ya enggak? Malah yang bertato enggak? Menolongi orang, meskipun sambil nyempol juga, sebagian lah. Nah, tapi menolongi orang kan? Subhanallah, itu bukti kita tidak bisa melihat hati orang. Karena kita tidak bisa melihat hati orang, maka kita memandang keadaan itu semuanya adalah baik. Kalau pian ingin merubah dunia, kata Syekh Abdul Qadir Jailani dalam Fathur Rabbani beberapa waktu yang silam, memandang alam semesta ini tidak lain adalah rahmat. Subhanallah. Bila sudah pian mampu memandang rahmat, otomatis nanti itu berhubungan aja pian bisa menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Nah, karena itu bagaimana kamu bisa berselaras dengan Allah wa fikul haqqa azza wa jalla fi hubbihil ata, yakni pada kecintaanmu untuk suka memberi. Meskipun kita miskin, meskipun kita fakir, seberapa kita bisa melebihkan? Tidak mungkin sama sekali kan, di dunia ini tidak ada sama sekali apa-apa. Air ambilkan sininya Ustadz Guru Ilham. Lain nih, anak kopi kah? Nah bapak di sini insya Allah mudah-mudahan ada. Nah Habib ngasih, sudah Habib? Masya Allah, alhamdulillah. Ilham. Guru Ilham. Nah, dikit lagi lah. Setengah jam dah lah, beluman lah. Mengejar waktu. Waskuruhu kaifa ahlukum. Pakai patrudul hadiah ala mahdiyah. Wai haka ijakana sa'il hadiyatullah ta'ala wa anta qadir ala iqta'ihi. Ketahuilah, engkau berkata bersyukur. Silakan engkau bersyukur kepada Allah dengan ucapanmu. Tapi sudahkah perilaku kamu itu mencerminkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya kelak, Alhamdulillah, syukurillah ya Allah, hanya engkau yang memberi semua nikmat ini. Tapi pelitnya bukan main, ya Pak. Nah, bila ada orang datang, tidak ada punya uang, ngaku tidak punya uang, ngaku tidak punya uang, padahal di rekening berapa Bib? Banyak benar Bib lah. Mau jawab Bib, banyak benar di rekening. Berapa Bib? Buya berapa Buya? Nah, puluhan juta aja Buya di rekening. Nah, nyata uang tidak ada. Aku nih jujur ya, coba periksa di rumahku aja. Palu hijau sekalinya diperiksa orang di rumah tidak ada uang jujur. Tapi bibla di rekening, aduh, bisa benar. Ya lah. Nah, jadi hidup ini tidak bisa didustai. Nya kalau punya uang tuh kelihatan aja nanti. Kalau ada yang dibeli ya lah. Nah, sepeda motor baik aja diganti, ya lah. Sepeda motor baik aja karena diganti dengan sepeda motor PCX. Tahuan aja, udah bisa didustai. Nah, saya ingin mengambil substansi itu isi ya, loop dari kajian Syekh Abdul Qadir Jailani pada hari ini. Wahai haka, celaka engkau, iza kana sa'il hadiyatullah ta'ala wa anta qadir ala aqta'i. Pada saat ada orang meminta sedangkan kamu mampu, maka ketahuilah
orang yang meminta-minta itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. No, ini bahasa Syekh, hadiah Jisidin. Pian tahulah. Di dalam Al-Qur'an tuh paling banyak bahasa itu sedekah. Mungkin lebih 50 ayat lah tentang sedekah di dalam Al-Qur'an itu. As-sedekah yang paling terkenal, yang paling antum tahu, as-sedekatu lil fuqara wal masakin dan seterusnya ya lah. Sampai timbul dalam dunia fikih namanya 8 asnaf, kelompok 8 golongan yang bisa diberi. Maka sedekah itu ada sedekah wajib namanya sedekah zakat. Ada sedekah wajib yang tidak diketahui, tetapi pada saat orang mendesak kelaparan misalnya, itu darurat, sifat darurat, itu wajib kita bantu keluarkan. Kemudian ada sedekah yang sifatnya sunat, pemberian. Bahkan kata Nabi, petani yang pumaannya padinya dimakan oleh burung, itu adalah sesuatu yang sifatnya sedekah. Nah, bila dia ikhlas, itu sedekah. Kemudian hal yang unik selain itu ada istilah lagi infak di dalam agama kita. Kadang disamakan oleh ulama dengan istilah nafkah. Memberi nafkah kepada istri, anak, nafakatan makana lahu sadaqah. Ijan tafaka nafakatan makana lahu sadaqah. Dalam hadis kan begitu. Bila engkau memberikan nafkah kepada anak dan istrimu, maka tidak lain semua itu adalah sedekah. Wah, jadi istri paleuy. Tukarakan ya. Ulun leuye handphone. Handphone. Sekarang ada Samsung apa? Bib. Wah, kada tahu jawab ini Samsung. Habib kada tahu Samsung lah. Samsung jar paleuy langsung. Itu kan maksud hadis itu kan nafkah. Nafkah itu kan untuk makan aja. Nah, kalau Samsung tuh lain nafkah. Jar paleuy pintar jo paleuy ini, bano lah. Kadang-kadang bina pintar jo paleuy ini. Kalau webinian mendengar lalu ditodong suami, kasihan suami ala. Nah, kemudian yang ketiga ada namanya hadiah. Hadiah ini luar biasa. Ketika Nabi SAW, sahabat Nabi Salman Al-Farisi menguji apakah itu seorang nabi atau tidak, lalu diberinya lah satu bingkisan kepada Nabi. Wahai Nabi, katanya, aku berikan ini kepada engkau sebagai sedekah. Ternyata Nabi apa? Menolak sedekah itu. Berarti itu tanda seorang nabi. Tanda seorang nabi. Apa Nabi itu tidak menerima sedekah, hanya mau menerima hadiah. Subhanallah. Maka ketika itu barulah tahu siapa namanya Salman Al-Farisi, bahwa memang beliau adalah seorang nabi. Lalu hadiah itu apa? Kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, hadiah itu adalah lihurmatihim, untuk menghormati seseorang. Subhanallah. Makanya ketika Sayyidina Hasan kurma sedekahan orang, di kurma hendak dimakannya sudah dimasukkan dalam mulut dah Hasan. Apa jalan Nabi? Ahli. Nah, ahli maksudnya keluargaku tidak boleh menerima sedekah. Paksa Hasan mengeluarkan pulang kurma, bekas Hasan memang tadi itu. Subhanallah. Nah, jadi kalau mengasihi Habib tuh niatnya adalah hadiah. Bila memberi Habib, karena mereka juriyat Rasulullah kan, hadiah. Nah, kalau memberi guru Mas Kuni, guru Kiai Haji Mas Kuni, atau sarah aja anak hadiah kah, anak sedekah kah, kada apa-apa. Tapi yang bagus tuh hadiah. Nah, paling bagus himung sidin. Mun sedekah tuh asa kuringis sidin. Guru lah, mau dirasa apa kalah, tapi kalau hadiah mah himung sidin. Jangan mengejar pahala lah. Kalau pahala itu pahalanya besar ini. Nah, itu angka-angka seperti itu. Kita belajar ma'rifatullah, sudah bukan itu lagi tujuan kita. Tidak mengejar pahala, bahkan kata saya tidak mengejar surga, karena itu hanya materi. Yang kita kejar adalah yang non materi, imateri. Imateri itu apa? Ridho Allah Subhanahu wa taala itu. Kalau pian masih mengejar surga, berarti pian materi masih. Materi itu apa? Ya lihat. Kawannya materi itu ya materialistik tuh. Nah, lah. Maka ketika engkau mampu mengeluarkan hadiah itu, karena yang datang itu sebenarnya hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang dia tidak meminta-minta. Iyalah. Tapi kita inspirasi kita timbul, ini utusan Allah nih. Nah,
Kalau bahasa orang sufi, Nabi Kaidir. Makanya Nabi Kaidir itu sering bentuknya kan menyerupai, ya lebih. Nah, paling sering yang diserupai oleh Nabi Kaidir adalah badannya compang-camping kan? Compang-camping, kadang jualan es. Jangan-jangan nang bagian pedagang es di sini ini bisa Nabi Kaidir juga jangan. Nang di Simpang Jagong lah. Kadang menyerupai membecanya ya lah. Nah, itu Nabi Khidir datang sering seperti itu. Tidak tahu kita kalau sudah pian inspirasi ini pasti ketemu sudah dengan Nabi Khidir. Karena sudah feelingnya ketika rasa ada mampu aja dan memang melihat kelihatan peluangnya. Maka waktu itu sudah terasa inspirasi timbul. Sama Bipek kisah Paloi, inspirasi aja Paloi lah. Inspirasi Paloi. Paloi ini dibawa kawannya ke Singapura. Paloinya terpisah kan kawan. Bingung aja Paloi. Kesana kemari jalan-jalan kelelahan. Akhirnya pingsan. Dibawa orang ke rumah sakit. Kisah lah. Ini insting, kisah insting. Kamu belum mengisahkan insting gitu lah. Nah, yang namanya insting tuh kayak Pak. Ini Paloi. Pas bangun, takajud Paloi. Di rumah sakit di Empos. Waktu sadar, Empos. Sekalinya di sebelah ada orang barat. Nah, Bipe, di sebelah ada orang barat. Rupanya orang barat ini kena impus juga. Rupanya orang barat ini migau kah, apakah? Cuma bersuara. Stefani jar. Jar Paloi. Mendengar Stefani, keingatan anak Paloi. Paloi ingat lon anaknya kan Stefani. Jadi anak apa? Saripudin jar. Saripudin nih. Jadi jar ini pulang nang orang apa nih? Orang baratnya. Sydney jar. Nah, jadi jar paling dengar ini insting timbul kan paling apa nih ngomong bahasa Inggris nggak bisa juga kan? Sydney itu apalah? Indonesia aja paling. Di Indonesia. Ini insting nih. Jadi tengah kayak itu aja. Batu jar orang baratnya di sebelah apa? Kanker. Jadi jar paling kanker lah. Apa itu kanker? Sagittarius ya. Sagittarius Bipe, orang penyakit kanker maksudnya. Penyakit kanker jar Paloi Sagittarius. Bisa juga salah, bisa juga sting salah. Tapi ketika kita sudah ada mungkin tidak perlu dijelaskan intinya. Ketika kita punya kelebihan itu kan sesuatu yang mendasar nih. Habis jualan bakso kah, jualan apakah, membeca kah, kadang-kadang ada yang lebih sedikit-sedikit lah. Oh ini lebih ini bisa sisipkan. Kalau perlu pakai amplop, ada amplop, sisihkan, letakkan sini. Ini khusus untuk memberi, menghormati orang, hadiah dari Allah Subhanahu. Karena untuk menghadapi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini hadiah. Kemarin saya Abdul Qadir Jailani mengajarkan bahkan takdir itu, bencana dan bala itu utusan Allah kan. Yalah. Jadi menghadapinya tidak boleh menjelekkan takdir. Sekarang saya mengajarkan lagi. Ada orang meminta-minta ataupun yang patut diberi pada saat Anda lebih, itulah disebut dengan hadiah. Nah, subhanallah. Kayak ini nyaman banalah. Fakaifa taruddul hadiah ala muhdiyan. Bagaimana engkau bisa menolak hadiah dari Allah? Ya kan? Padahal engkau diberikan Tuhan kemampuan untuk mengeluarkan hartamu. Subhanallah. Karena memang harta itu tidak akan pernah kekal. Indi tastama'u wa tabki. Engkau mendengar ocehanku, sampaianku, ceramahku, ucapanku, dan engkau menangis bila engkau mendengar apa yang kau sampaikan. Jadi Syekh ini kehebatannya guru bila sidin ceramah orang tuh menangis. Orang itu menangis jika kehebatan Syekh ini. Sampai Syekh ini menulis dalam kitabnya, bila mendengar ceramahku tuh pasti orang menangis di sidin. Nah, itu kelebihan Syekh, karamat Syekh ini luar biasa karena beliau dari hati. Wa ijaja al fakir yaksu qalbaka padalla ala an baqa'a wa syama'aka makana qalisan aja wajala. Ketahuilah pada saat orang-orang fakir datang di hadapanmu lalu hatimu keras, tidak pernah bisa membantu lagi padahal engkau ada kelebihan, itu pertanda
tangisanmu selama ini mendengar ceramahku, mendengar atau membaca kitab-kitabku, atau mendengar apa yang kusampaikan itu sebenarnya tidak ada yang ikhlas dari dirimu. Subhanallah. Jadi Jirsidin, buat apa engkau menangis-nangis? Buat apa engkau menggurit-gurita? Ternyata engkau sendiri tidak mampu mengeluarkan apa yang engkau sukai, yaitu harta bendamu untuk orang-orang fakir. Subhanallah. Jadi siapa fakir itu? Fakir itu ialah siapa yang perlu dibantu, kan begitu? Jadi kalau kita ada kelebihan, keluarkan. Itulah tanda kita menjawab seruan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, karena itu ketahuilah, as-sima indi awalan bisirri summa bil qalbi summa bil jawarihi fil khairi ijadaqal ta'ala padakul waqad azalta ilmaka wa amalaka. Karena itu kata Syekh, yang pertama sesuatu itu pada sir. Kemarin sudah belajar sir kan? Menurut Syekh Qusairi dalam risalah Qusaisir, hembusan yang ada di dalam jiwa. Dia mengkristal, mengeluar melewati kolbi hati. Dari kolbi bil jawarih, terekspresi di dalam perbuatan. Maka bila engkau pelit, tidak mau mengeluarkan kelebihanmu kepada orang, memberi, menghadiahkan sesuatu, maka itulah sirmu. Seberapa jauh sirmu itu kepada Allah Subhanahu. Tanda kamu jauh dengan Allah, lihatlah sikapmu. Sikapmu itu sesungguhnya orang yang jauh kepada Allah. Sekalipun engkau bisa mengeluarkan air mata ketika dituliskan atau disampaikan tentang nama Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ala baitin nabi as-sayyidil arabi lakum malatu yadi fafarriju qurabi. Ya ala baitin nabi as-sayyidil arabi lakum malatu yadi fafarriju
الرجاء